Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri. Nama saya Dumuyani dari Prodi Sastra Indonesia dengan NIM 2114016022. Dan teman satu kelompok saya yaitu Fasya Isfinur dengan NIM 2114016105. Di sini kami akan menyampaikan beberapa materi mengenai apa itu pengantar ilmu sastra dan apa saja yang dipelajari dalam matkul ini. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang pengertian sastra, pengertian ilmu sastra. Berbagai pengertian ilmu sastra telah dirumuskan secara sederhana dan luas oleh pakar sastra. Pengertian ilmu sastra secara sederhana dan luas itu dapat ditemukan dalam beberapa buku baik kamus, ensiklopedia maupun referensi sastra. Istilah ilmu sastra dalam bahasa Inggris General Literature atau Literary Study. Di Indonesia istilah ilmu sastra dipadankan dengan studi sastra, kajian sastra, pengkajian sastra, dan telaah sastra. Dalam pengantar ilmu sastra, teori sastra, Badrun berpengertian bahwa ilmu sastra ialah ilmu yang menyelidiki karya sastra secara ilmiah. Dalam Kamus Istilah Sastra Indonesia, Edi berpengertian bahwa ilmu sastra adalah segala bentuk dan cara pendekatan terhadap karya sastra dan gejala sastra. Dalam Kamus Sastra NST berpengertian bahwa ilmu sastra adalah bidang keilmuan yang objek utamanya karya sastra. Dalam Ensiklopedia Sastra Indonesia, Hasanuddin mengemukakan bahwa ilmu sastra dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah General Literature, meliputi semua pendekatan ilmiah terhadap gejala sastra. Drama. Kata drama berasal dari bahasa Yunani draumai yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, atau beraksi. Drama berarti perbuatan, tindakan, atau bereaksi. Dalam kehidupan sekarang, drama mengandung arti yang lebih luas. Ditinjau apakah drama sebagai salah satu genre sastra ataukah drama itu sebagai cabang kesenian yang mandiri. Drama naskah merupakan salah satu genre sastra yang disejajarkan dengan puisi dan prosa. Naskah drama sebagai salah satu genre sastra mempunyai kekhususan bila dibandingkan dengan genre puisi ataupun genre fiksi. Kesan dan kesadaran terhadap drama lebih difokuskan kepada bentuk karya yang bereaksi langsung secara konkret. Hasanuddin menyatakan kekhususan drama disebabkan tujuan drama ditulis, pengarang tidak hanya berhenti sampai pada tahap pembeberan peristiwa untuk dinikmati secara artistik, imajinatif oleh para pembaca, namun mesti diteruskan untuk kemungkinan dapat dipertontonkan dalam suatu penampilan gerak dan perilaku konkret yang dapat disaksikan. Japi Tambajong mengklasifikasi drama menjadi 5 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tragedi atau duka ria, drama yang melukiskan kisah sedih yang besar dan agung. Yang kedua, komedi, drama ria, drama ringan yang sifatnya menghibur dan di dalamnya terdapat dialog kocak yang sifatnya menyindir dan biasanya berakhir dengan kebahagiaan. Yang ketiga, melodrama, lakon yang sangat sentimental dengan tokoh dan cerita yang mendebarkan hati dan mengharukan. Yang keempat, ada dagelan, farse disebut juga banyolan. Seringkali drama ini disebut drama komedi murahan atau komedi picisan. Pendekatan struktural. Yang pertama ada tema. Tema adalah makna yang terkandung oleh sebuah cerita. Brooke, Purser, dan Warren menyatakan bahwa tema adalah pandangan hidup tertentu mengenai kehidupan atau rangkaian nilai-nilai tertentu yang membangun dasar dan gagasan utama dari suatu karya sastra. 2. Amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui ceritanya. Nilai-nilai yang ada di dalam cerita rekaan bisa dilihat dari diri sastrawan dan pembacanya. 3. Ada alur. Alur merupakan jalinan cerita atau kerangka awal hingga akhir yang merupakan jalinan konflik antara dua tokoh yang berlawanan. Keempat, ada tokoh atau penokohan. Tokoh merupakan pelaku yang menggambarkan peristiwa dalam lakon rekaan, sehingga peristiwa itu menjalin suatu cerita, sedangkan cara sastrawan menampilkan tokoh disebut penokohan. Beberapa jenis pelaku atau aktor berdasarkan perannya dalam cerita yang biasa dipergunakan dalam drama diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada tokoh antagonis, tokoh penentang arus cerita. Tokoh protagonis, tokoh yang mendukung cerita. Tokoh taragonis, tokoh pembantu baik tokoh antagonis maupun untuk tokoh protagonis. Ada juga klasifikasi tokoh berdasarkan peranannya dalam lakon serta fungsinya. Maka terdapat tokoh-tokoh seperti berikut.
Yang pertama, tokoh sentral, yaitu tokoh-tokoh yang paling menentukan gerak lakon. Yang kedua, tokoh utama, yaitu tokoh pendukung atau penentang tokoh sentral. Yang ketiga, tokoh pembantu, yaitu tokoh-tokoh yang memegang peran pelengkap atau tambahan dalam mata rantai cerita. Yang kelima ada latar atau setting. Istilah latar setting dalam arti yang lengkap meliputi aspek ruang dan waktu terjadinya peristiwa. Ada perbedaan yang mudah dilihat antara setting bagian dari teks dan hubungan yang mendasari suatu action terhadap keadaan sekeliling. Yang keenam, yaitu ada cakapan. Kata cakap berarti omong atau bicara, bercakap-cakap berarti omong-omong atau berbicara. Dalam drama, cakapan yang terjadi antara dua orang atau lebih disebut dialog, sedangkan cakapan yang terjadi oleh satu orang disebut monolog. Unsur fiksi, yaitu prosa dalam kesusastraan yang sering disebut dengan istilah fiksi. Kata prosa sendiri diambil dari bahasa Inggris yaitu prose. Prosa atau fiksi memiliki arti sebuah karya naratif yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan, khayalan, tidak berdasarkan kenyataan, atau dapat juga berarti suatu kenyataan yang lahir berdasarkan khayalan. Menurut Sujiman, menyatakan bahwa fiksi adalah cerita rekaan, kisahan yang mempunyai tokoh, lakuan, dan alur yang dihasilkan oleh daya khayal atau imajinasi. Jika berbicara fiksi, maka konteksnya mengingatkan kepada karya sastra, dan sebaliknya jika berbicara karya sastra, maka konteks tersebut akan mengarah kepada sebuah karya sastra yang bersifat fiktif. Selanjutnya adalah unsur yang ada di dalam unsur fiksi. Pertama, tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang berperan dalam sebuah fiksi. Dan dalam tokoh ada 3 dimensi tokoh yang bisa diketahui. Pertama, dimensi fisiologis yang merupakan usia, jenis kelamin, keadaan tubuh, ciri muka, dan sebagainya. Kedua, dimensi sosiologis, yaitu merupakan suatu status sosial, pekerjaan, jabatan, peranan dalam masyarakat, pendidikan, agama, pandangan hidup, ideologi, aktivitas sosial, organisasi, hobi, bangsa, suku, dan keturunan. Ketiga, dimensi psikologis, yaitu yang merupakan mentalitas untuk moral, keinginan dan perasaan pribadi, sikap dan kelakuan, dan intelektual. Alur atau plot ini adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausalitas. Dalam alur, ada pembagian alur. Pertama, alur awal atau eksposisi yang mengandung instabilitas dan konflik. Kedua, tengah atau klimaks yang ada dalam cerita tersebut. Ketiga, akhir atau penyelesaian dalam cerita tersebut. Dan ada pun kaidah dalam alur. Pertama, kausabilitas atau kemasukakalan. Kedua, suspense. Ketiga, surprise atau kejutan. Dan keempat, unity atau keutuhan. Dan yang ketiga adalah latar. Latar adalah unsur fiksi sesuatu yang mengacu pada tempat, hubungan waktu, dan kondisi tempat yang terjadi peristiwa yang diceritakan. Dan ada pun juga unsur latar, yaitu latar tempat, latar yang mengacu pada tempat lokasi yang terjadi peristiwa tersebut. Kedua, latar waktu, latar yang mengacu pada waktu kapan terjadinya peristiwa itu. Dan yang ketiga, latar sosial, yaitu latar yang mengacu pada kondisi sosial masyarakat yang diceritakan dalam fiksi. Selanjutnya, yang keempat, judul. Judul adalah daya tarik pertama bagi pembaca dan memiliki kriteria tersendiri untuk judul. Pertama, singkat agar mudah diingat oleh pembaca. Kedua, menarik. Ketiga, menggambarkan isi. Keempat, bersifat konotatif. Kelima, mampu mengunggah pembaca terhadap keinginannya mencari makna dari
cerita tersebut. Kelima, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara dan pandangan yang digunakan pengarang untuk bisa menyajikan tokoh, tindakan, alur, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah cerita fiksi. Sudut pandang sendiri memiliki dua jenis, yaitu sudut pandang orang pertama atau aku dan sudut pandang orang ketiga atau dia. Dan yang ketujuh adalah gaya dan nada. Gaya adalah cara pengungkapan seseorang yang khas bagi seorang pengarang, yang meliputi dari penggunaan diksi, imagery, dan sintaksis. Dan yang terakhir adalah tema. Tema yang biasa disebut dengan ide utama atau tujuan utama dalam cerita fiksi tersebut. Selanjutnya saya akan membahas tentang puisi. Puisi adalah salah satu karya sastra yang berbentuk pendek, singkat, dan padat yang dituangkan dari isi hati, pikiran, dan perasaan penyair dengan segala kemampuan bahasa yang pekat, kreatif, imajinatif. Dan juga bersifat imajinatif menjadi ciri khas yang kuat karena susunan kata-katanya. Puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi rima dan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias atau imajinatif. Selanjutnya adalah unsur yang ada di dalam puisi. Pertama, tipografi. Tipografi adalah struktur pembeda yang penting bagi antara puisi. Dan yang kedua adalah diksi. Diksi sendiri adalah pemilih kata oleh penyair. Kata-kata yang disusun dan dipilih oleh penyair agar bisa dipahami dengan pembaca. Ketiga, imaji. Imaji adalah gambaran-gambaran yang ada dalam puisi yang bisa dibayangkan oleh penyair. 4. Gaya bahasa. Gaya bahasa sendiri adalah bahasa kiasan yang dapat menimbulkan konotasi tertentu yang ada dalam puisi tersebut. Dan yang terakhir adalah rima atau ritme. Rima atau ritme adalah pengulangan atau persamaan bunyi pada baris dan bait puisi. Jadi, di dalam bait ataupun baris puisi tersebut mempunyai persamaan bunyi ataupun pengulangan bunyi tersebut dalam puisi. Jadi, sekian dari saya. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.